Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas wajah orang kaya. Bahasa tubuhmu ungkapkan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Tapi menurut psikolog, kekayaan atau kekurangan itu bisa terbaca dari keseluruhan penampilan kita. Tapi ini bukan face reading dari Chinese astrology yang membaca kepribadian dan nasib, kesuksesan seseorang dari wajah ya. Sebuah penelitian psikolog yang bernama Tora John Dottir dan Profesor Nicholas Ruhl dari University of Toronto, Kanada, menemukan bahwa orang dapat dibedakan kaya dan miskin hanya dengan melihat ekspresi yang terbentuk di wajahnya. Mereka yang bertampang kaya atau wajah kaya istilahnya, peluang untuk diterima di dalam rekrutmen kerja lebih besar, seolah keberuntungan bersama mereka dan ini yang akan membuat mereka semakin kaya. Tapi bukan berarti bertampang kaya otomatis seseorang akan menjadi kaya dengan sendirinya ya. Tanpa usaha tertentu atau memiliki sarana untuk menjadi kaya. Karena psikolog di sini hanya menganalisa wajah dihubungkan dengan status sosial ekonomi seseorang saat usia remaja dan dewasa. Psikolog Tora John Dottir mengatakan, ini menunjukkan sesuatu yang halus seperti sinyal di wajah tentang status sosial Anda sebenarnya dan itu tampak. Kesan pertama itu bisa menjadi semacam sugesti, seperti ramalan baik yang terpenuhi dengan sendirinya. Itu tentu akan mempengaruhi interaksi Anda dengan orang-orang, termasuk peluang yang Anda miliki. Lebih lanjut menurut peneliti yang lain, yaitu Profesor Nicholas Ruhl, tersenyum atau cemberut adalah bisa dijumpai di kelas sosial manapun. Karena kesan itu bisa dibuat sehingga menutupi ekspresi wajah yang tertanam di wajah selama pengalaman hidup mereka. Hal ini dapat terjadi pada awal usia remaja atau awal usia dewasa, kata para peneliti. Sering merasa bahagia misalnya, secara konvensional atau standar sering dikaitkan dengan kekayaan dan kepuasan. Profesor Nicholas Ruhl berkata, seiring waktu, wajah Anda akan secara permanen mencerminkan dan mengungkapkan pengalaman Anda. Bahkan ketika kita berpikir kita tidak mengekspresikan sesuatu, rekaman emosi itu masih ada di sana. Profesor Nicholas Ruhl melakukan eksperimen terhadap sekelompok orang. Satu kelompok diminta berpose untuk difoto dengan ekspresi netral di wajah mereka, dan kemudian kelompok yang lain sebagai tim penilai diminta untuk menebak, tapi tidak menggunakan alat apapun kecuali insting untuk memutuskan mana orang yang kaya atau miskin hanya berdasarkan wajah saja. Para peneliti di University of Toronto menemukan bahwa orang dapat menebak apakah seseorang kaya atau miskin hanya dengan melihat foto wajah tanpa ekspresi mereka. Tetapi semua orang akan terlihat kaya ketika mereka tersenyum, kata Profesor Psikolog Nicholas Ruhl, terlepas dari pendapatan mereka yang sebenarnya. Ruhl mengatakan orang yang lebih kaya memiliki wajah rileks yang tampak lebih bahagia. Mungkin karena mereka telah tersenyum lebih lama. Orang yang menghasilkan lebih banyak uang cenderung lebih bahagia. Mereka memiliki kehidupan yang lebih mudah secara umum ya, walaupun Ruhl mencatat bahwa memang ada beberapa pengecualian di sini. Wajah kaya dan wajah miskin. Kemudian para ahli menyimpulkan bahwa seiring waktu wajah kita mulai mencerminkan pengalaman kita. Para peneliti mengatakan mereka dapat mengenali mana yang termasuk dalam masing-masing kelompok walaupun dengan akurasi 53%, tingkat yang melebihi peluang acak. Profesor Ruhl mengatakan
Apa yang kita lihat adalah orang yang baru berusia sekitar 18-22 tahun telah mengumpulkan pengalaman hidup yang cukup sehingga hal itu secara nyata telah mengubah dan membentuk wajah mereka hingga Anda dapat mengetahui apa status sosial ekonomi atau kelas sosial mereka. Hasilnya tidak dipengaruhi oleh ras atau jenis kelamin atau beberapa banyak waktu yang diberikan orang untuk mempelajarinya. Profesor Ruhl menjelaskan, ternyata ada neuron di otak yang memiliki kemampuan dalam mengenali wajah. Wajah adalah hal pertama yang Anda perhatikan ketika Anda melihat seseorang. Dan ini adalah sesuatu yang diambil orang dengan sangat cepat. Dan mereka konsisten. Itulah yang membuatnya secara statistik begitu penting. Psikolog John Dottir menambahkan, orang-orang tidak benar-benar menyadari apa dasar yang mereka gunakan dalam menilai wajah seseorang. Jika Anda bertanya mengapa, mereka tidak tahu. Orang-orang hanya menyampaikan kesan terhadap apa yang dilihatnya secara cepat atas wajah seseorang. Mewakili wajah orang kaya atau mewakili wajah orang miskin. Penelitian ini dilakukan pada kelompok usia remaja dan awal dewasa, sedangkan yang akan dilanjutkan adalah mempelajari kelompok usia yang lebih tua untuk melihat apakah pola isyarat wajah menjadi lebih jelas dari waktu ke waktu, kata Profesor Nicholas Ruhl. Energi, vibrasi, dan wajah. Saya coba melihat hasil penelitian ahli psikolog sosial dan perilaku ini dari sisi vibrasi energi dalam kaitannya dengan hukum tarik-menarik. Sebagaimana kita ketahui, hukum tarik-menarik merespon vibrasi. Maksudnya, wajah kaya atau wajah miskin, apakah pengaruhnya terhadap vibrasi energi diri? Kita refresh dulu ya. Hukum tarik-menarik menyatakan bahwa Anda akan menarik ke dalam hidup Anda, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan. Apapun yang Anda berikan energi, fokus, dan perhatian kepadanya. Anda terus-menerus mengeluarkan getaran energi ketika Anda berpikir dan merasa. Getaran ini dapat ditangkap dan diterima oleh orang lain. Itulah sebabnya orang berkata, dia memiliki getaran yang baik, atau dia mengeluarkan getaran yang buruk. Anda terus-menerus mengeluarkan getaran dalam arti yang sesungguhnya. Pikiran yang baik, perasaan yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik, lingkungan yang baik, kebiasaan yang baik seperti meditasi, berdoa, dekat dengan alam dan sebagainya, itu saja tentu menjaga getaran energi Anda untuk tetap baik. Kemudian saat Anda merasa bersemangat, antusias, bergairah, bahagia, gembira, penuh kasih, menghargai, rasa berlimpah, sejahtera, rasa rileks, santai, dan damai, Anda memancarkan getaran positif. Anda yang pernah mempelajari video lain di channel ini yang membahas bahwa tubuh adalah seperti garpu talang, di mana energi emosi bisa terjebak di tubuh, tampaknya berlaku juga di area wajah yang mampu merekam emosi, membentuk sinyal halus di wajah Anda yang bisa dikenali oleh neuron di otak yang memiliki kemampuan mengenali wajah. Agak berbeda dengan energi getaran diri secara umum seperti yang direspon oleh hukum tarik-menarik di alam semesta. Nampaknya perkara wajah di sini lebih kepada kesan positif atau negatif secara insting saat orang lain berinteraksi dengan Anda. Bahkan tadi dikatakan Profesor Nicholas Ruhl, semua orang akan terlihat kaya ketika mereka tersenyum. Apakah wajahmu menentukan nasibmu? Hasil penelitian psikolog sosial dan perilaku ini tidak menyebutkan bahwa wajah kaya atau wajah miskin yang bisa diketahui di usia remaja atau dewasa akan menentukan nasib seseorang menjadi seperti apa itu di masa depan. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah wajah yang terbiasa tersenyum seperti yang dikatakan peneliti lebih sering lebih baik. Karena akan mempengaruhi pembentukan wajah seseorang di masa depan. Yang jelas, tindakan tersenyum, bahkan tertawa sebenarnya bisa mengurangi kenegatifan yang Anda rasakan, dan ini bisa memperkuat energi getaran positif Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-144 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.